Maaf ya terpotong. Jadi memang proses pengendapan itu selalu sejajar atau horizontal ya, dengan bidang permukaan. Jadi apabila dia tidak sejajar dengan bidang permukaan, artinya telah terjadi aktivitas tektonik ya. Nah, mungkin bisa menyebabkan terjadinya perlipatan, bisa berupa antikline ataupun syncline ya. Ataupun kalau batuannya bersifat brittle maka akan terjadi patahan. Kalau batuannya bersifat daktel, umumnya batuan sedimen itu bersifat daktel ya, maka yang terbentuk adalah struktur berupa antikline ataupun syncline ya. Lalu yang ketiga adalah hukum kesinambungan ya. Di lapisan sedimen diendapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan atau continuity ya, sampai batas cekungan dari sedimennya. Lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara tiba-tiba ya, dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Pada dasarnya hasil suatu pengendapan yakni bidang perlapisan akan menerus walaupun tidak kasat mata. Ya. Jadi memang walaupun dia sudah nampak dari gambarnya ini sudah tidak menerus, tapi sebenarnya ini adalah menerus ya, atau mungkin disebabkan karena adanya runtuhan ya. Mungkin di bawah di lapisan ini ada batuan yang sifatnya bisa larut ya, contohnya batuan gamping, lalu batuan gamping ini mengalami penglarutan otomatis terbentuk gua di sini ya. Lalu karena beban yang besar di atasnya maka terjadi amblas ya, sehingga terbentuk kondisi yang seperti ini. Nah, ini adalah hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship ya. Nah, masih dikemukakan oleh Steno ya. Suatu struktur geologi seperti sesar ataupun tubuh intruksi yang memotong perlapisan selalu berumur lebih muda dari batuan yang diterobosnya. Jadi jika suatu tubuh atau diskontinuitas memotong perlapisan, tubuh tersebut pasti terbentuk setelah perlapisan tersebut terbentuk. Itu ya. Dengan syarat intrusinya ini adalah dike ya. Jadi kalau dike itu dia memotong lapisan ya. Kalau intrusi itu ada dua kan, ada dike, ada seal ya. Kalau seal itu dia cenderung sejajar dengan bidang perlapisan ya intrusinya. Nah, apabila lapisan yang ada itu terpotong oleh intrusi, artinya intrusinya pasti lebih mudah dari lapisan yang terpotong. Tapi kalau di atasnya tidak terpotong oleh intrusi, maka lapisan yang di atas itu adalah lapisan yang lebih mudah. Oke, next. Hukum inklusi dan inklusi fragmen ya. Nah ini untuk hukum inklusi fragmen ya, atau law of inclusion ya. Jadi jargonnya itu adalah the included rock is older than rock around it. Jadi dapat diartikan bahwa batuan yang tertanam pada batuan lain lebih tua dari batuan yang menghasilkan batuan tersebut ya. Jadi inklusi ini terjadi bila magma bergerak ke atas menembus kerak yang menelan fragmen-fragmen besar yang di sekitarnya yang tetap sebagai inklusi asing yang tidak meleleh. Jadi fragmen batuan tersebut tidak melebur menjadi batuan yang sama ya. Jadi jika ada fragmen batuan yang terinklusi dalam suatu lapisan batuan, maka lapisan batuan yang terbentuk setelah fragmen batuan, dengan kata lain batuan atau lapisan batuan yang mengandung fragmen inklusi lebih mudah dari batuan atau lapisan batuan yang menghasilkan fragmen tersebut ya. Jadi inklusinya sudah pasti lebih tua daripada si intrusinya ya. Ini adalah gambaran dari inklusi ya, karena proses peleburan yang tidak maksimal ya. Selanjutnya ini adalah hukum urutan fauna ya, atau law of faunal succession ya. Jadi jargon dari law of faunal succession ini adalah fossil occur in a definite and variable sequence in the geological record ya. Jadi urutan bentuk kehidupan yang diamati dalam rekaman geologi ya. Jadi hukum ini menjelaskan bahwa fosil yang terbentuk di suatu lapisan ya tertentu akan berbeda dengan lapisan lainnya ya, baik ada di atas maupun di bawahnya. Artinya fosil yang ada di lapisan atas pasti berbeda dengan fosil yang berada di bawahnya, dan semakin dalam
fosil tersebut, maka semakin tua umur fosil tersebut, gitu ya. Jadi memang ada fosil penciri dari suatu umur ya, namanya dengan kita kenal dengan indeks fosil ya. Nah, lalu yang ketujuh adalah law of uniformitarianism ya. Nah, law uniformitarianism ini adalah hukum yang menyatakan bahwa keadaan sekarang adalah kunci bagi masa lalu ya, atau kita kenal dengan jargonnya itu present is the key to the past ya, yang maksudnya adalah proses-proses geologi alam yang terlihat sekarang ini dipergunakan sebagai dasar pembahasan proses geologi pada masa lampau ya. Contohnya ya, ini adalah sungai pada masa lalu ya, atau sungai purbanya. Ini adalah modern rivernya, sama-sama memiliki point bar. Atau contoh yang lain juga mungkin contohnya adalah batu gamping ya. Umumnya kan koral atau kalsit itu tumbuh di laut ya. Namun apabila kita menemui adanya fosil dari kalsit atau koral itu berada di puncak gunung, artinya kan gunung tersebut pada masa lalu adalah merupakan laut ya, atau lingkungan pengendapannya adalah uh, lautan ya, pada zaman dahulu ya. Mungkin karena adanya aktivitas tektonik mengangkat uh, si kalsit atau koral tersebut sehingga berada di suatu tinggian, mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini adalah strata identified by fossil ya. Jadi pada setiap lapisan uh, dapat dibedakan oleh fosil-fosil yang terkandung di dalam uh, ini agak ribet ya penjelasannya. Jadi uh, hukum strata identified by fossil ini menjelaskan bahwa pada setiap lapisan batuan ditemukan fosil yang berbeda intinya ya, sehingga dari hukum ini kita akan menentukan lapisan batuan yang hilang atau tererosi ya, seperti gambar yang ada di bawah ini. Jadi di sini ya, lapisan di sini harusnya ada kan, tapi di sini uh, tidak ada fosilnya, maka bisa diartikan lapisan ini telah mengalami erosi pada lokasi yang ada di sini ya. Nah itu, ini adalah pendefinisian dari strata identified by fossil ya. Dan selanjutnya adalah hukum keselarasan dan ketidakselarasan ya, atau conformity dan unconformity law. Jadi keselarasan merupakan suatu konsep di mana hubungan antara lapisan batuan di atas dengan di bawahnya itu berkelanjutan ya, atau tidak terdapat gap waktu ya, atau rumpang waktu, atau proses pengendapannya itu terjadi secara kontinu ya, atau menerus. Nah, secara umum dilakukan ditunjukkan dengan kedudukan lapisan atau strike orbitnya yang selalu sama ya, atau hampir sama. Nah, jadi apabila terjadi perbedaan antara strike ataupun dipnya di antara perlapisan, maka bisa diindikasikan terjadi ketidakselarasan. Nah, ini tadi atau unconformity. Jadi definisi dari ketidakselarasannya adalah merupakan hubungan antar lapisan batuan yang tidak berkelanjutan ya, yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu ya, atau gap waktu ya. Jadi ketidakselarasan ini lapisan yang pertama berbeda proses dan jenis batuannya ya. Jadi lanjut ya. Ada ada 4 contoh, ada 4 jenis ya dari suatu ketidakselarasan ya, atau unconformity. Yang pertama ini adalah disconformity ya. Disconformity itu adalah ketidakselarasan antara batuan sedimen dengan batuan sedimen ya. Jadi kalau batuan di bawah dan di atasnya itu adalah sama-sama sedimen, maka hubungan ketidakselarasannya adalah kita sebut dengan disconformity. Lalu angular conformity adalah di mana hubungan ketidakselarasannya itu dia menyudut ya. Jadi batuan dia sama-sama batuan sedimen ya artinya ya, karena
yang sifatnya